Ya, baik, kita lanjutkan materi bahasan kita. Telah sampai di sub yang kelima tentang penentuan rumus hidrat. Ya, di sini kita pahami dulu apa sih hidrat itu, kemudian bagaimana cara menentukan rumus hidrat. Ya, oke, kita mulai. Ya, untuk rumus hidrat, Bapak akan berikan dulu definisi mengenai apa sih hidrat itu, ya. Seperti yang ada di sini, bahwa yang namanya hidrat adalah merupakan zat padat yang mengikat beberapa molekul, ya. Dan molekul ini adalah bagian dari struktur kristalnya. Ya, jadi ada dua di sini dalam rumus hidrat itu. Dapat dicirikan dengan mudah sekali. Di bagian depan itu zat padat, di bagian belakang itu adalah molekul air. Itu ciri rumus hidrat. Dan di antara zat padat dengan molekul airnya dipisahkan dengan tanda titik. Di rumusnya itu seperti itu. Jadi sangat mudah dikenal, ya. Contohnya lihat di sini ada CuSO4 titik, lihat 5H2O. Berarti ini CuSO4 itu adalah zat padatnya berupa tembaga 2 sulfat, dan 5H2O ini adalah merupakan molekul air yang terikat sebanyak 5. Berarti kalau 5 ada penta di sini, pentahidrat. Jadi 5 molekul air, kan? Nah, ini zat padat, ini molekul air yang terikat. Begitu ya, sangat mudah kan? Namanya terusi, bukan terasi. Terasinya buat sambal ya. Terus contoh kedua ada kalsium sulfat dihidrat. Kalsium sulfat ini airnya yang terikat 2, berarti dihidrat. Itu nama lainnya gipsum, ya. Nah, tahu kan gipsum ya? Kalian sudah suka lihat digunakan dalam bahan-bahan bangunan di rumah untuk menghias plafon misalkan ya, plafon rumah, atau memasang lampu yang suka pakai hiasan ukiran dari gipsum, itu yang warnanya putih, ya. Kemudian yang selanjutnya ada magnesium sulfat heptahidrat. Ini magnesium sulfat hepta 7 hidrat air, berarti mengikat 7 molekul air. Nama lainnya garam Inggris, ya. Biasanya digunakan sebagai pencahar di sini. Kemudian yang terakhir adalah natrium karbonat dekahidrat. Natrium karbonat zat padat. Ini molekul airnya ada 10, berarti dekahidrat. Nama lainnya adalah soda hablur. Itulah yang disebut dengan hidrat dan contohnya. Mudah dikenali kan? Nah, jika suatu hidrat dipanaskan, maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagian hidratnya terurai, lepas gitu ya, atau seluruh molekul airnya itu lepas, ya. Jadi seluruh air kristalnya itu lepas. Nah, jadi 2 kemungkinan ini bisa terjadi di dalam senyawa hidrat. Reaksinya bisa kita lihat seperti ini, ya. Ini reaksi yang pertama adalah untuk jika hidrat dipanaskan dan terurai sebagian, air kristalnya lepas sebagian. Ini, ya. Perhatikan ini hidratnya, ya. Rumus hidratnya CaSO4 2H2O atau kalsium sulfat dihidrat. Jika dipanaskan, dia lihat di sini, perhatikan dengan baik. 2 molekul airnya itu tidak seluruhnya lepas, tapi tersisa 3/2, ya, atau 1/2. Berarti yang yang setengahnya masih di sini, ya. Nah, ini yang disebut dengan terurai sebagian. Sementara kalau contoh yang bawah, ini yang terurai secara keseluruhan. Jadi air kristalnya lepas semuanya. Bisa dimengerti kan? Nah, ini.
CuSO4 5H2O ya, ini ada titik di tengah, ingat. Berarti ini zat padat dengan molekul airnya terpisah dua-duanya tuh secara utuh ya. Airnya pun, air kristalnya lepas semuanya. Itu adalah contoh untuk terurai sebagian dan terurai secara keseluruhan. Terus, nah, jika suatu hidrat dilarutkan dalam air, maka air kristalnya itu akan lepas secara keseluruhan. Karena yaitu kalau air dengan air kan secara gampangnya mungkin kalau dalam kehidupan mah ngeswawuh gitu kan. Jadi bisa langsung saling mengikat dan akhirnya lepas airnya ya, air kristalnya. Jadilah prosesnya terurai secara keseluruhan gitu ya. Lanjutkan. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal bagaimana menentukan rumus hidrat. Perhatikan soalnya, misalkan sebanyak 10 gram hidrat besi 2 sulfat ya. Besi 2 sulfat itu besi Fe ya. 2 sulfat, sulfat itu SO4. Jadi rumus kimianya FeSO4. Dipanaskan sehingga semua air kristalnya itu menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Bagaimana rumus hidrat itu? Di dalam soal diberikan AR dari hidrogen, oksigen, sulfur, dan besi Fe. Perhatikan dengan baik. Hidrat itu awalnya punya massa 10 gram. Setelah dipanaskan, dia terurai secara keseluruhan, air kristalnya lepas semuanya, dan tersisa zat padatnya sekian. Berarti kan dalam reaksi pelepasan air kristal secara total antara zat padat dengan air kan terpisah. Berarti kalau zat padatnya 5,47, maka air kristalnya adalah tinggal 10 gram kurangi ini. Itulah air kristalnya. Ya. Bisa ya, mudah kan? Oke. Lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya, inilah pola pekerjaannya yang bisa kita lakukan ya, untuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, dimisalkan kan kita belum tahu air kristalnya itu berapa banyak ya, berapa banyak gitu kan. Anggap aja X dulu ya, anggap X, dimisalkan X gram, maka rumus hidratnya menjadi FeSO4 titik XH2O gitu kan. Itu permisalan jumlah air, jadi maksudnya adalah jumlah air ini molekul airnya, maksudnya gitu ya. Kemudian maaf, ini bukan dalam arti gram ya di sini, tapi X ini X banyaknya molekul gitu ya. Saya ralat nih di sini. Kemudian massa hidrat awal itu tadi adalah 10 gram ya, awalnya tadi 10 gram. Kemudian setelah dipanaskan dia terurai secara sempurna keseluruhannya, dan tersisa zat padatnya itu adalah 5,47 gram. Berarti kalau zat padat adalah tadi besi 2 sulfatnya ini, atau besi sulfat 5,47 gram. Artinya air itu punya massa ya, tinggal dikurangi 10 kurangi 5,47, berarti massa dari airnya adalah 4,53 gram. Nah, ini jadi udah tahu kan, hanya ini kita tinggal diubah aja ke mol nanti dalam hitungannya ya. Lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya ya, perhatikan pertama kita menuliskan persamaan reaksi dari penguraian hidrat itu. FeSO4 titik XH2O ya, kemudian dia terurai di sini sehingga terurai secara keseluruhan zat padatnya ini dan molekul airnya ini pisah ya, tinggal dipisahkan aja gitu. Awalnya kan ini hidratnya punya massa 10 gram. Setelah terurai diperoleh zat padatnya sebanyak 5,47 gram. Artinya airnya sisanya aja ya, tadi 10 kurangi ini
jadi ini sisanya, sehingga antara ruas kiri dan kanan jumlahnya sama 10 gram, karena ini juga mengacu pada hukum kekekalan massa ya, itu hukum dasar kimia. Lanjut, akhirnya mol FeSO4 sebagai zat padat kita cari ya dengan rumus gram per mr. Ini rumus yang sudah harus hafal bener nih. Gram per mr adalah gram 5,47 dari zat padatnya, massa zat padat, dibagi 152, itu mr dari ini FeSO4. Anda tinggal hitung sendiri ya. Tadi ada Fe56, S32, O16, tapi O-nya kali 4 ini ya. Jadi hasilnya 152 atau 152. Setelah dibagi, ini hasilnya 0,036 mol. Nah, ini adalah mol untuk yang zat padatnya. Yang kedua tinggal mencari mol airnya gitu. Nah, yang kedua cari mol airnya seperti ini. Sama ini juga gram per mr rumusnya ya, karena mol. Gramnya ini 4,53 dan mrH2O adalah 18, sehingga ini tinggal dibagi saja hasilnya ini, sehingga kita memperoleh mol zat padatnya sekian 0,036 dan mol air kristalnya 0,252 mol. Untuk selanjutnya tinggal dibandingkan aja molnya, mol zat padat dengan mol air kristalnya, 0,036 banding 0,252. Nah, setelah ini perbandingan ini dibuat menjadi lebih sederhana dan menjadi bilangan yang bulat ya. Bagaimana caranya? Yaitu lakukan aja pembagian. Gampangnya gini kan, antara angka ini dengan angka ini siapa yang lebih kecil? Ini kan 0,036. Ya udah, bagi aja dengan 0,036. 0,036 dibagi 0,036 kan 1. 0,252 dibagi 0,036 mendapatkan kisaran 7 ya. Akhirnya ini jadi perbandingan 1:7. Satunya milik zat padatnya, 7-nya adalah milik air kristalnya, sehingga diartikan 1 molekul FeSO4 dan 7 molekul H2O. Jadi si zat padat itu mengikat 7 H2O. Nah, udah gini tinggal dirumuskan aja ke rumus kristal. Ingat, di rumus kristal kan zat padat ada di depan, air kristal ada di belakang, dipisahkan dengan tanda titik ya kan. Oke, seperti ini jadi rumus hidratnya. FeSO4 titik 7 H2O. Satunya di sini di depan nggak usah ditulis kan, 1. Aturan di kimia kalau 1 kosongin aja ya, tapi harus ngerti itu artinya 1. 7 ini kan dari molekul airnya. Nah, dapat rumus hidratnya. Jadi inilah langkah pekerjaan rumus hidrat, hanya sekian ya. Nah, ini pahami dengan baik ya. Kalau nanti setelah lepas materi ini Anda siap untuk diuji ya, Anda diuji semuanya. Lanjut untuk berikutnya, materi selesai ya. Mudah-mudahan dari materi video 1, video kedua, dan ini video yang ketiga bisa kalian ulang kembali ya. Dan Bapak sekaligus minta maaf kalau dalam penyampaiannya tidak maksimal, ada beberapa kekurangan yang mungkin itu berasal dari Bapak sendiri. Tentunya Bapak berharap kalian tetap harus mengulang lagi ya, baca kembali, kemudian mungkin kalau mau ditonton kembali sampai kalian betul-betul paham. Semangat ya, semuanya pasti bisa, tidak mungkin yang tidak bisa, insya Allah ya. Terakhir dari saya hanya dapat memberikan semangat aja buat kalian. Kondisi seperti ini jangan jadi alasan untuk tidak mau belajar ya. Titip kesehatan dijaga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.